Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, NIM 21142011135, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang seksualitas pada remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Masa-masa remaja adalah masa-masa yang paling indah. Pencarian jati diri bahkan terjadi pada masa remaja. Banyak orang yang mengatakan bahwa remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu. Di tangan remaja lah tergenggam arah masa depan negara. Namun, pendekatannya situasi yang terjadi pada saat remaja saat ini cukup berbeda drastis dengan situasi yang diharapkan. Kasus pergaulan bebas atau free sex, faktor yang mempengaruhi hal itu terjadi yaitu pergaulan bebas dan remaja. Salah satu bentuk perkembangan yang menonjol pada masa remaja yaitu terjadi perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhi pula perkembangan kehidupan seksualnya. Ini ditandai masaknya organ seksual baik primer maupun sekunder. Penyebab pergaulan bebas, free sex, banyak di antara kasus-kasus permasalahan seksual yang terjadi disebabkan oleh rasa keingintahuan yang besar tanpa dilandasi kontrol diri yang kuat. Mereka lebih memilih sumber-sumber informasi seputar seksualitas yang dapat dengan mudah didapat dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang lebih tepat, misalnya guru, orang tua, dan petugas medis. Kasus pergaulan bebas di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Aliansi Selamatkan Anak ASA Indonesia menyatakan bahwa Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas tentang pornografi, juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling rentan pornografi terhadap anak-anak. BKKBN dalam Samin 2012. Dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas di Indonesia sudah menjamur, padahal begitu banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, antara lain: 1. Pergaulan bebas dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. KTD. Dari KTD dapat menimbulkan aib di masyarakat sehingga munculkan rasa malu yang dapat memacu remaja melakukan aborsi. Yang ketiga, remaja yang mengalami KTD terpaksa putus sekolah sehingga membuat masa depannya suram. Yang keempat, perilaku seks pranikah berpeluang terjangkit PMS atau penyakit menular seks seperti HIV/AIDS yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Cara penanggulangan seks bebas di kalangan remaja: hendaklah orang tua memperhatikan anak-anaknya, tetapi orang tua jangan terlalu memanjakan anak mereka karena bisa mengakibatkan dampak buruk baginya karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang enak-enak. Tetapi orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya dengan mengarahkan ke hal-hal yang positif dengan cara mendukung bakat yang dimiliki oleh anak tersebut agar dapat berguna dan berkembang. Tetapi seorang anak juga jangan terlalu egois dalam memaksakan kehendak. Pencegahan atau penanggulangan seks bebas. A. Pencegahan menurut agama: memisahkan tempat tidur anak, meminta izin ketika memasuki tidur orang tua, menjaga adab memandang lawan jenis, larang menyebarkan rahasia suami istri.
B. Pencegahan seks bebas dalam keluarga. Keluarga harus mengerti tentang permasalahan seks sebelum menjelaskan kepada anak-anak mereka. Seorang ayah mengarahkan anak laki-laki dan seorang ibu mengarahkan anak perempuan dalam menjelaskan masalah seks. Jangan menjelaskan masalah seks kepada anak laki-laki dan perempuan di ruang yang sama. Hindari hal-hal yang berbau porno saat menjelaskan masalah seks. Gunakan kata-kata yang sopan. Meyakinkan kepada anak bahwa teman-teman mereka adalah teman yang baik. Memberikan perhatian kemampuan anak di bidang olahraga dan menyibukkan mereka dengan berbagai aktivitas. Tanamkan etika memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.